saya Rina. Dalam usaha dapur Nenek Lani ini, saya adalah ketua. Tugas saya yaitu memimpin usaha dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan usaha. Selain itu, saya memilih, menetapkan, mengawasi tugas karyawan dan kepala bagian, serta menyetujui anggaran usaha. Saya meminta kepada bagian sumber daya manusia untuk menyampaikan beberapa hal mengenai ketentuan kepada bidang pemasaran, produksi, dan keuangan mengenai hari ini. Saya Irma. Saya diposisikan sebagai manajemen operasional atau sumber daya manusia. Tugas saya yaitu meneruskan arahan yang diberikan oleh pimpinan kepada rekan kerja yang lain. Kemudian, melakukan kontrol setiap jalannya produksi. Selain itu, saya juga mengatur waktu pertemuan setiap bidang manajemen. Di sini saya sedang memberitahukan ke bagian manajemen pemasaran. Saya Rizka, saya diposisikan di bidang pemasaran bersama Irfan. Strategi promosi yang kami jalankan yaitu mempromosikan melalui akun sosial media milik Dapur Nenek Lani. Untuk sistem pembayarannya yaitu COD dan transfer. Selain itu, saya melakukan identifikasi dan meramaikan peluang yang terjadi di pasar, serta melakukan pencegahan dalam menghadapi sepinya orderan. Saya Irfan, saya diposisikan di bidang pemasaran sama seperti Rizka. Namun bedanya saya bertugas untuk membuat desain-desain untuk promosi di akun media sosial Dapur Nenek Lani. Selain itu, saya juga merencanakan beberapa strategi pemasaran dengan mengikuti atau memperhatikan tren di pasaran yang sedang booming. Halo, saya Nur Hasana. Di usaha Dapur Nenek Lani ini, saya diposisikan di bidang keuangan. Tugas saya merencanakan, mengatur, dan mengoperasikan keuangan, serta menginput penjualan yang berada di nota untuk dipindahkan ke file laporan keuangan. Saya Sena, saya diposisikan di bidang produksi. Tugas saya yaitu menyediakan serta membuat bumbu produk dari Dapur Nenek Lani yaitu laksa fettuccine. Tepat pada hari ini, tim produksi kedatangan Ibu Rina selaku pimpinan dan Ibu Irma selaku bagian sumber daya manusia. Adapun bahan-bahan untuk pembuatan laksa fettuccine yaitu La Fonte fettuccine, sun kelapa, roiko, garam, gula putih. Untuk toppingnya kami memakai rumput laut dan shiitake. Lalu bahan-bahan untuk pembuatan bumbu laksa fettuccine kita siapkan 150 gram serai, 18 gram kunyit, 16 gram lengkuas, 100 gram bawang merah, 50 gram cabai merah kering, 60 gram ebi kering, 12 gram ketumbar, dan minyak secukupnya. Selanjutnya, kita akan membuat bumbu laksa fettuccine. Pertama, masukkan serai. 2. Masukkan kunyit. 3. Masukkan lengkuas. 4. Masukkan bawang merah. 5. Masukkan cabai merah kering yang sudah direndam air panas selama 10 menit. 6. Masukkan ebi kering yang sudah direndam air panas selama 10 menit. 7. Masukkan ketumbar bubuk. 8. Tambahkan minyak secukupnya.
Jika semua bumbu sudah masuk, kemudian kita tutup. Lalu blender. Aduk-aduk secara perlahan agar semua bahan tercampur dengan rata dan halus. Jika bumbu sudah halus, lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Bumbu sudah jadi, seperti ini tampilan bumbu laksa fettuccine. Selanjutnya akan kita berikan ke bagian. Langkah selanjutnya adalah masukkan fettuccine secukupnya ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian tunggu hingga fettuccine matang secara merata. Saya Muhammad Ilham, saya bertugas di bagian produksi. Ini saya sudah dapat bumbu halusnya dari Sena. Pertama, kita tumis bumbu halusnya sampai wangi. Ketika sudah wangi, lalu kita tambahkan santan sebanyak 100 ml. Jika santannya sudah dimasukkan, lalu kita aduk-aduk sampai santan dan bumbunya tercampur dengan rata. Ketika santan sudah dimasukkan dan bercampur dengan bumbu laksanya, kita harus perhatikan apinya agar tidak terlalu besar, karena jika terlalu besar bumbunya akan cepat hangus. Jika santan dan bumbu laksa sudah tercampur, lalu selanjutnya kita masukkan air sebanyak 50 ml. Lalu kita aduk. Kita pastikan santan dan air sudah tercampur dengan rata. Lalu jika air dan santan sudah tercampur dengan rata, selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan gula. Dan setelah kita masukkan gula, kita masukkan kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Jika kita sudah aduk dan rasanya masih kurang pas, kita bisa tambahkan lagi apa yang kurang di rasanya.
Jika rasa bumbu sudah enak, lalu selanjutnya kita masukkan pasta fettuccine-nya, kurang lebih satu porsi itu 150 gram. Masak dengan api kecil, lalu kita aduk sampai bumbu yang tadi kita tumis tercampur dengan fettuccine-nya secara merata. Pada pesanan kali ini kita mendapat request dari customer untuk menambahkan topping udang. Karena kita di sini menyediakan dua varian topping. Yang pertama topping udang. Bagi yang alergi dengan udang, kita punya opsi dengan topping ayam. Lalu jika topping udangnya sudah matang, lalu kita plating laksa fettuccine-nya dan udang yang tadi kita masak, kita taruh di atas laksanya.